Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Our Story bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Pagi itu matahari menyinari lembut halaman rumah kecil yang berada di ujung perumahan sederhana. Di teras rumah itu, seorang wanita muda sedang menyapu perlahan sambil tersenyum kecil. Wajahnya lembut, matanya bening, dan tubuhnya tampak lemah namun penuh ketenangan. Wanita itu bernama Alia. Sudah hampir 5 tahun ia menikah dengan pria bernama Doni, suami yang dulu ia kira akan menjadi pelindung seumur hidupnya. Mereka tinggal di rumah mungil yang mereka beli bersama-sama, dengan penuh perjuangan dari hasil tabungan Doni dan sedikit bantuan orang tua Alia. Meski sederhana, rumah itu terasa hangat, penuh kasih, dan menjadi saksi kebersamaan mereka sejak awal menikah. Alia adalah sosok istri yang tak pernah banyak menuntut. Ia tidak pernah meminta perhiasan mahal, tidak pernah mengeluh ketika Doni pulang larut malam karena lembur, dan selalu menyiapkan makanan hangat untuk suaminya setiap pagi. Sementara Doni bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan logistik dengan gaji pas-pasan, Alia mencoba membantu ekonomi keluarga dengan membuka toko online kecil-kecilan. Ia menjual pakaian dan aksesoris wanita. Semuanya ia kerjakan sendiri dari rumah dengan laptop dan koneksi internet sederhana. "Mas, sarapannya udah siap ya?" seru Alia lembut dari dapur. Doni yang sedang duduk di ruang tamu sambil membaca berita di ponselnya menoleh malas. "Iya, bentar. Aku lagi baca berita nih." Alia tersenyum tipis. Ia terbiasa dengan sikap suaminya yang kadang dingin di pagi hari. Ia tahu Doni bukan tipe pria yang banyak bicara, tapi ia yakin di dalam hati, suaminya tetap mencintainya. Di meja makan, Alia menata nasi hangat, telur dadar, sambal, dan tempe goreng kesukaan Doni. Sederhana, tapi semua ia masak dengan penuh kasih. Doni datang sambil masih memegang ponsel, duduk dan makan tanpa banyak bicara. Alia duduk di depannya, sesekali menatap wajah suaminya yang tampak serius. "Mas, nanti aku mau ke pasar bentar ya. Mau beli bahan buat stok jualan. Ada yang mau dibeliin?" tanya Alia pelan. Doni menggeleng tanpa menatap. "Nggak usah. Aku nanti juga makan di luar aja. Mungkin lembur lagi." Alia hanya mengangguk. Ia tahu Doni akhir-akhir ini sering pulang malam, katanya karena lembur. Tapi entah kenapa, hatinya sering merasa ada jarak yang makin jauh antara mereka berdua. Setelah Doni berangkat kerja, Alia membersihkan dapur dan duduk di depan laptopnya. Ia mulai membuka toko online-nya yang bernama Alin Mode, menjawab pesan pelanggan, dan menyiapkan paket-paket pesanan untuk dikirim. Tak banyak yang tahu bahwa bisnis kecilnya ini sebenarnya sudah tumbuh cukup besar. Alia memiliki pelanggan setia dari luar kota bahkan luar negeri. Namun ia selalu menyimpan rahasia itu rapat-rapat. Ia tak ingin Doni merasa minder atau tersinggung karena penghasilannya bisa jadi lebih besar dari suaminya. Ia hanya ingin rumah tangganya tetap tenang tanpa persaingan, tanpa rasa tersaingi. Bagi Alia, uang hanyalah alat, bukan ukuran cinta atau kebahagiaan. Menjelang siang, ia menatap layar laptopnya yang menampilkan saldo rekening bisnisnya. Jumlahnya cukup besar, tapi ia hanya tersenyum kecil. Ia tidak merasa sombong, justru semakin ingin hidup sederhana agar suaminya tidak tahu. Ia menutup laptopnya, lalu beranjak ke dapur untuk menyiapkan makan siang. Sore harinya, saat matahari mulai meredup, Alia menunggu di ruang tamu dengan secangkir teh hangat di tangannya. Jam sudah menunjukkan pukul 7 malam, tapi Doni belum juga pulang. Ia mencoba menelepon, tapi tidak diangkat. Beberapa menit kemudian pesan masuk. "Aku lembur ya, jangan tungguin." Alia menatap pesan itu lama. Ia menarik napas panjang dan menuliskan balasan. "Iya mas, hati-hati ya. Aku udah siapkan makanan di meja." Namun tak ada balasan lagi setelah itu. Jam terus berjalan hingga pukul 10 malam. Doni baru pulang dengan wajah lelah. Alia segera menghampiri dengan senyum. "Mas, udah makan? Aku panasin dulu ya." Doni hanya menjawab singkat, "Udah, tadi udah makan di kantor." Ia lalu langsung menuju kamar mandi tanpa menatap Alia sedikit pun. Wanita itu hanya terdiam, menatap punggung suaminya yang dulu selalu penuh kasih, kini terasa asing. Ada perasaan hampa yang tak bisa dijelaskan. Malam itu, setelah Doni tertidur, Alia duduk di tepi ranjang sambil menatap wajah suaminya.
Ia teringat masa-masa awal pernikahan mereka, saat Doni selalu menatapnya dengan senyum penuh cinta, menggenggam tangannya setiap kali mereka berbicara tentang masa depan. Tapi kini semua itu terasa jauh. Ia menunduk, air mata menetes pelan tanpa suara. Keesokan harinya, Alia bangun lebih awal dari biasanya. Ia ingin menyiapkan sarapan istimewa, berharap bisa membuat suasana jadi hangat lagi. Ia membuat nasi goreng, memotong buah, dan menyiapkan kopi kesukaan Doni. Namun ketika Doni keluar dari kamar, ekspresinya tampak murung. Ia duduk tanpa bicara, makan terburu-buru, lalu berkata, "Lain kali jangan ribet masak gini, aku nggak sempat makan banyak. Udah telat." Alia terdiam, menatap piring yang masih setengah penuh. "Maaf, aku kira Mas masih ada waktu." Doni hanya menjawab pendek, "Nggak apa-apa," lalu pergi begitu saja. Suara pintu tertutup membuat dada Alia terasa sesak. Ia menatap piring yang masih di meja dan perlahan mengambilnya untuk disimpan di dapur. Dalam hatinya, ia berusaha menenangkan diri, meyakinkan bahwa mungkin Doni hanya sedang tertekan pekerjaan. Ia memilih untuk tetap sabar, seperti biasa. Namun hari-hari berikutnya, jarak antara mereka semakin terasa. Doni semakin sibuk, semakin jarang di rumah, dan semakin sering bersikap dingin. Alia mencoba mencari cara agar suasana bisa kembali seperti dulu, namun semua usahanya terasa sia-sia. Pernah suatu malam, saat Alia menyiapkan makan malam, Doni pulang sambil membawa parfum baru dan jam tangan mahal. "Wah, jamnya bagus, Mas. Beli di mana?" tanya Alia sambil tersenyum. Doni menatap sekilas, "Dari teman kantor, katanya diskon." Alia hanya mengangguk, meski dalam hati ia bingung. Ia tahu gaji Doni tidak cukup besar untuk membeli barang semahal itu, bahkan dengan diskon sekalipun. Tapi ia memilih diam. Ia tidak ingin menimbulkan pertengkaran. Malam itu, Alia kembali membuka laptopnya. Ia menatap layar yang menampilkan notifikasi transaksi penjualan yang terus meningkat. Satu persatu pesanan datang, jumlahnya ratusan setiap hari. Ia mengelus dada pelan. "Alhamdulillah," bisiknya. Ia menatap foto pernikahan mereka yang tergantung di dinding kamar. Wajah Doni yang dulu tersenyum bahagia kini terasa seperti kenangan jauh. Alia menatap dirinya di foto itu. Masih muda, penuh harapan. Ia ingin percaya bahwa rumah tangganya masih bisa diselamatkan. Ia yakin cinta yang dulu pernah ada bisa ditemukan lagi. Namun di lubuk hatinya yang terdalam, ada rasa takut yang tumbuh pelan-pelan. Ia takut kehilangan seseorang yang dulu ia percayai sepenuhnya. Hari berganti minggu, dan hubungan mereka tetap dingin. Doni semakin jarang memberi kabar. Bahkan di akhir pekan, ia sering mengaku harus lembur atau menemani klien. Alia tidak pernah membantah. Ia hanya duduk sendirian di ruang tamu sambil memandangi ponselnya yang sepi dari pesan cinta seperti dulu. Kadang ia berjalan ke taman kecil di belakang rumah, menatap langit sore yang mulai oranye. Di sana ia sering berbicara sendiri, seolah berbicara pada angin. "Aku cuma ingin kita seperti dulu, Mas. Aku nggak minta banyak," katanya pelan sambil menatap langit yang mulai redup. Malam itu, ketika ia hendak menutup laptop, tiba-tiba pesan masuk dari pelanggan luar negeri. Tawaran kerja sama besar datang, dan nilainya cukup fantastis. Alia tertegun lama. Ia hampir tidak percaya bahwa bisnis yang dulu ia mulai dengan modal kecil kini tumbuh sepesat itu. Tapi anehnya, kebahagiaan itu terasa kosong tanpa seseorang untuk berbagi. Ia menutup laptop dan menatap pintu rumah yang gelap. Doni belum pulang. Ia hanya duduk diam di ruang tamu sambil memegang cangkir teh yang sudah dingin. Hujan turun perlahan di luar sana. Setiap tetesnya seolah menggambarkan isi hatinya. Sunyi, dingin, dan menahan rindu yang tidak berbalas. Pukul 11 malam, suara motor terdengar di depan rumah. Doni pulang. Alia segera berdiri dan menyambutnya dengan senyum lelah. "Mas udah makan? Aku panasin lagi ya." "Nggak usah, aku udah makan di luar." "Oke." "Capek. Aku tidur dulu." Doni langsung masuk kamar tanpa menoleh sedikit pun. Alia berdiri di ruang tamu, menatap langkah suaminya yang menghilang di balik pintu kamar. Matanya berkaca-kaca. Ia tahu ada sesuatu yang berubah. Tapi ia belum tahu seberapa besar perubahan itu akan mengguncang hidupnya nanti. Malam itu, sebelum tidur,
Ia menatap wajah Doni yang tampak lelah di ranjang. Dalam hati ia berbisik, "Aku akan tetap di sini, Mas. Aku akan tetap mencintaimu, apapun yang terjadi." Namun tanpa ia sadari, saat itu pula, cinta yang ia pertahankan dengan seluruh kesetiaan, perlahan mulai diuji oleh takdir yang kelak akan mengubah segalanya. Hari-hari berlalu tanpa terasa. Rumah yang dulu selalu ramai dengan tawa kini lebih sering dipenuhi sunyi. Suara sendok yang beradu dengan piring menjadi satu-satunya bunyi yang terdengar setiap pagi. Alia masih berusaha menjalani rutinitas seperti biasa, menyiapkan sarapan, membersihkan rumah, dan mengurus pesan-pesan dari pelanggan tokonya. Namun sesuatu terasa berbeda. Doni semakin jarang di rumah. Kalaupun pulang, hanya sebentar, lalu kembali pergi dengan alasan pekerjaan. Teleponnya kini selalu sibuk, dan ketika Alia mencoba bertanya, Doni menjawab pendek, "Ini kerjaan, jangan ganggu dulu." Alia menatap suaminya yang semakin hari tampak asing. Dulu Doni selalu punya waktu untuk sekadar duduk di teras bersama segelas teh dan berbicara ringan tentang hari mereka. Sekarang, bahkan untuk bertemu mata saja terasa sulit. Suatu malam, Alia duduk di ruang tamu sambil memandangi jam dinding yang menunjukkan pukul 11:30 malam. Sudah lewat jauh dari jam kerja. Doni belum juga pulang. Ia mencoba menelepon, tapi panggilannya tak dijawab. Pesan-pesannya juga tak dibaca. Di luar, hujan turun deras, membuat udara malam semakin dingin. Alia menggigit bibirnya pelan, menahan rasa cemas yang mulai tumbuh. Ia mencoba berpikir positif, mungkin benar Doni lembur. Namun bayangan-bayangan buruk mulai melintas di pikirannya. Bayangan akan pengkhianatan, bayangan tentang kemungkinan bahwa Doni tak lagi sendiri. Pukul 1 dini hari, akhirnya suara motor terdengar di depan rumah. Doni datang dengan jas hujan yang basah kuyup. Alia segera berdiri dan membawakan handuk. "Mas, udah malam banget, aku khawatir," ucap Alia pelan. Doni menatapnya sekilas, ekspresinya lelah dan dingin. "Tadi ada rapat mendadak. Kenapa sih kamu kayak nggak percaya?" "Aku capek, Li." Alia menunduk. "Maaf, aku cuma khawatir aja." "Udah, aku mau mandi. Jangan tanya-tanya terus," ujarnya sambil melewati Alia tanpa menatap. Alia berdiri terpaku. Air matanya mulai menggenang, tapi ia menahannya. Ia tahu Doni sedang berubah, tapi tak tahu bagaimana cara memperbaikinya. Ia hanya bisa berharap suaminya kembali seperti dulu, hangat dan penuh cinta. Setelah Doni keluar dari kamar mandi, Alia sudah menyiapkan handuk dan pakaian. Namun Doni langsung berbaring di tempat tidur tanpa bicara, memunggungi Alia. "Mas, besok aku mau kirim paket ke pelanggan. Sekalian beli bahan. Ada yang mau aku beliin?" "Udah, aku udah punya semua yang aku butuh." Alia terdiam. Kata-kata itu sederhana, tapi terasa menusuk. Ia duduk di tepi ranjang, menatap punggung suaminya yang sudah tertidur. Dalam diam, ia merasa dirinya bukan lagi bagian dari hidup Doni, melainkan hanya penghuni yang kebetulan masih ada di rumah yang sama. Beberapa minggu kemudian, perubahan Doni semakin nyata. Ia mulai memperhatikan penampilan lebih dari biasanya, membeli parfum mahal, mengganti gaya rambut, dan sering menerima telepon dengan nada suara yang lembut, tapi berbeda ketika berbicara dengan Alia. Suatu siang, ketika Alia sedang melipat pakaian di kamar, ponsel Doni yang tertinggal di meja berdering. Nama yang muncul di layar membuat jantungnya berdegup cepat, "Dewi Kantor." Alia menatap layar itu lama. Tangan kirinya gemetar, ingin menjawab, tapi ia menahan diri. Ia menutup ponsel itu perlahan dan menarik napas dalam. Ia tahu, jika ia menjawab, mungkin hatinya akan benar-benar hancur. Ia memilih diam. Saat Doni pulang malamnya, Alia berpura-pura tidak tahu apa-apa. Ia menatap suaminya dengan lembut dan berkata, "Mas, aku masakin sup ayam, kesukaanmu." Doni duduk, tapi tidak menyentuh makanan. "Aku udah makan. Jangan masak banyak-banyak, mubazir." Alia mengangguk. "Nggak apa-apa, nanti aku makan sendiri." Doni berdiri lagi, lalu masuk ke kamar sambil membawa ponselnya. Alia mendengar samar-samar suaranya di dalam kamar mandi, berbicara dengan nada lembut yang sudah lama tak pernah ia dengar ditujukan padanya. Ia tahu, itu bukan panggilan kerja. Air mata mulai menetes di pipi Alia. Ia duduk sendirian di ruang makan yang sepi,
menatap meja makan yang penuh hidangan tapi tanpa siapapun yang menikmati. Ia menggenggam erat sendok di tangannya, menahan perih di dada. Dalam hatinya ia berkata pelan, "Mas, kalau kamu capek sama aku, bilang aja, jangan buat aku ngerasa aku yang salah." Namun di balik luka yang ia rasakan, Alia tetap berusaha bertahan. Ia mencoba menenangkan diri dengan bekerja lebih keras. Ia menyalurkan seluruh kesedihan ke dalam pekerjaannya. Pesanan tokonya semakin meningkat, bahkan mulai dilirik oleh investor besar. Ia mulai menyewa gudang kecil dan mempekerjakan 2 orang karyawan. Meski sibuk, ia tak pernah lupa tanggung jawabnya sebagai istri. Setiap malam ia tetap menyiapkan makan, tetap menunggu Doni pulang, tetap memijat punggung suaminya jika diminta, meski hatinya sendiri sedang retak. Tetapi Doni tak lagi melihat semua itu. Ia sibuk dengan dunia barunya. Di kantor, ia mulai terbiasa dengan pujian rekan-rekannya yang kagum pada gaya barunya. Ia mulai bergaul dengan orang-orang yang lebih tinggi status sosialnya, dan perlahan, ia mulai malu dengan kehidupan sederhananya bersama Alia. Suatu malam, Doni berkata tanpa ekspresi, "Kamu nggak pengen ganti penampilan, Li? Aku malu kalau kamu masih pakai daster tiap hari. Temen-temenku bilang istri orang tuh harusnya tampil menarik." Alia terdiam. "Aku bisa kok ganti, Mas, kalau kamu mau." "Ya udah. Besok aku kasih uang, beli baju yang bagus. Jangan kelihatan kayak ibu-ibu pasar gitu." Kata-kata itu menancap di hati Alia seperti belati. Ia berusaha tersenyum, tapi matanya mulai berkaca-kaca. "Iya, Mas." Setelah Doni masuk kamar, Alia duduk di ruang tamu sambil menatap baju-bajunya yang tergantung di lemari. Daster itu bukan sekadar pakaian. Itu simbol kehidupannya. Sederhana tapi penuh cinta. Tapi sekarang, bahkan kesederhanaannya pun dianggap memalukan. Beberapa hari kemudian, Doni benar-benar memberi uang, tapi jumlahnya kecil. Alia tak mengeluh. Ia membeli 2 gaun sederhana dan sepatu baru, meski sebenarnya ia punya uang lebih dari cukup untuk membeli yang lebih mewah. Ia hanya tidak ingin Doni tahu bahwa ia mampu. Malam itu, ia berdiri di depan cermin, mengenakan gaun baru warna pastel. Wajahnya tampak cantik, lembut, dan tulus. Ketika Doni pulang, ia tersenyum dan berkata pelan, "Mas, aku udah ganti penampilan, gimana?" Doni menatap sekilas, lalu berkata, "Lumayan. Tapi ya tetap aja, kamu nggak bisa kayak perempuan lain. Mungkin aku salah nyuruh." Alia menunduk. "Maaf ya, Mas. Aku udah berusaha." Doni hanya mengangkat bahu. "Udah, aku mau mandi." Setelah Doni berlalu, Alia berdiri lama di depan cermin. Air matanya jatuh perlahan. Ia tidak tahu lagi apa yang harus diperbaiki. Ia merasa sudah kehilangan arah. Kehilangan tempat pulang dalam rumah yang seharusnya menjadi pelindung. Beberapa bulan kemudian, bisnis Alia berkembang pesat. Ia mulai sering mendapat undangan dari brand luar negeri untuk kerjasama. Namun di saat yang sama, Doni justru semakin jauh. Ia mulai sering membawa mobil baru, berganti jam tangan, bahkan beberapa kali ketahuan berbohong soal jam pulang kerja. Suatu malam, saat Alia sedang sakit kepala parah dan menelpon Doni untuk meminta dibelikan obat, panggilannya tak diangkat. Pesan yang ia kirim hanya dibaca tanpa balasan. Jam 2 pagi Doni baru pulang, dengan aroma parfum wanita yang asing. Alia yang masih terbaring di sofa menatap suaminya dengan mata yang mulai basah. "Mas, aku dari tadi nunggu. Aku pusing banget." Doni mengerutkan kening. "Kamu bisa beli sendiri, kan? Jangan manja, Li." Alia terdiam. Kata, "manja," itu membuat hatinya seperti diremas. Ia menunduk, menahan tangis yang nyaris pecah. "Maaf, Mas, aku cuma..." "Udah, jangan banyak alasan. Aku capek," potong Doni dingin, lalu masuk kamar dan menutup pintu keras-keras. Alia masih duduk di sofa. Tubuhnya menggigil, bukan karena sakit, tapi karena hatinya yang hancur. Ia menatap pintu kamar yang tertutup rapat, lalu menatap foto pernikahan mereka di dinding. "Mas, kenapa sekarang kamu jadi begini?" bisiknya dengan suara bergetar. Hujan turun di luar rumah, dan suara tetesannya menutupi suara isak yang akhirnya tak bisa ia tahan lagi. Esok paginya, Alia bangun dengan kepala berat. Ia menatap kaca, matanya sembab,
Tapi ia memaksa tersenyum. Ia harus tetap kuat. Ia tahu tak ada yang bisa ia andalkan selain dirinya sendiri. Ia membuka laptop, mengecek laporan penjualan, dan kembali fokus bekerja. Di tengah rasa sakit, ia menemukan sedikit ketenangan dalam kesibukan. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu, hubungannya dengan Doni sudah tidak seperti dulu. Rasa cinta yang dulu hangat kini perlahan membeku, berganti dengan keheningan yang memisahkan mereka. Di luar, matahari mulai terbit, menyinari rumah kecil itu. Tapi bagi Alia, sinar pagi itu terasa seperti cahaya yang menyoroti kenyataan pahit, bahwa cinta yang ia jaga dengan sepenuh hati, perlahan mulai menjauh, meninggalkan jarak yang makin tak terjangkau. Hari itu matahari bersinar lembut di langit Jakarta, tapi hati Alia terasa kelam. Sudah hampir sebulan Doni berubah. Lelaki yang dulu penuh kasih, kini terasa asing dan dingin. Setiap pagi, Doni hanya berucap singkat sebelum pergi bekerja. Tak ada lagi kecupan di dahi, tak ada lagi pelukan hangat yang dulu menjadi rutinitas kecil penuh cinta mereka. Alia menatap secangkir kopi yang sudah dingin di meja makan. Di kursi sebelahnya masih tersisa bekas roti yang setengah dimakan oleh Doni tadi pagi. Roti itu seperti simbol dari kehidupan mereka. Tersisa setengah, tak lagi utuh seperti dulu. Ia menarik napas panjang, mencoba menepis sesak yang mulai menekan dadanya. "Kenapa kamu berubah, Doni?" bisiknya lirih, seolah berharap angin bisa membawa pertanyaannya pada sang suami. Beberapa hari belakangan, Doni lebih sering pulang larut malam. Alasannya selalu sama, rapat, proyek, lembur. Tapi entah kenapa, hati Alia selalu gelisah. Ia tahu sesuatu sedang tidak baik, tapi tak berani menanyakan. Ia takut jawabannya akan melukai. Sore itu, ketika Alia sedang merapikan ruang tamu, ponselnya bergetar. Nama, Doni, tertera di layar. Ia segera menjawab dengan nada lembut. "Halo, Mas?" "Ya, aku lembur lagi malam ini. Jangan tunggu." "Oh, iya, Mas. Tapi kamu udah makan?" "Udah." Klik. Telepon terputus. Hanya itu. Tanpa basa-basi, tanpa tanya kabar, tanpa nada hangat yang biasa membuat Alia tersenyum. Ia menatap ponselnya lama, lalu meletakkannya di meja. Matanya mulai berkaca. Di kamar, ia menatap pantulan wajahnya di cermin. Wajah yang dulu selalu disanjung Doni karena kecantikannya, kini tampak pucat. Lingkaran hitam di bawah matanya mulai jelas. Ia kelelahan bukan karena fisik, tapi karena batin. "Mas, aku masih istrimu, kan?" Ia bergumam lirih sambil menyentuh dada sendiri. Tak ada yang menjawab. Hanya sunyi menemani. Malam harinya, Alia mencoba mengusir kesepian dengan memasak makanan kesukaan Doni, sop buntut dan sambal terasi buatan tangan. Ia tahu, dulu Doni selalu tersenyum setiap kali mencicipinya. Ia ingin mencoba mengulang kenangan manis itu, berharap Doni akan pulang lebih awal malam ini. Namun jam dinding terus berdetak. Pukul 8, 9, 10, hingga tengah malam. Doni belum juga datang. Alia duduk di meja makan sendirian. Makanan di depannya sudah dingin, tapi ia tetap menunggu. Tiba-tiba terdengar suara pintu depan terbuka. Doni masuk, menenteng jasnya, aroma parfum wanita samar tercium di udara. "Mas pulang?" Alia bangkit dengan mata berbinar, mencoba menyembunyikan kecewa. "Iya," jawab Doni datar. "Aku udah makan." Alia terdiam. Ia menatap sop buntut yang kini tak lagi menggoda. Tangannya bergetar, tapi ia berusaha tersenyum. "Gak apa-apa, Mas. Aku simpan aja ya, siapa tahu besok mau makan." Doni tak menjawab. Ia langsung menuju kamar mandi. Beberapa menit kemudian, terdengar suara air mengalir. Alia menatap pintu kamar mandi dengan mata basah. Ia tahu ada yang salah. Tapi ia juga tahu, terkadang cinta membuat seseorang memilih diam daripada kehilangan. Setelah Doni tidur, Alia duduk di pinggir ranjang, menatap punggung suaminya. Tangannya ingin menyentuh, tapi hatinya menahan. Ia tahu, jika disentuh, Doni akan menyingkir seperti malam sebelumnya. "Mas, aku kangen," bisiknya lirih. Tapi hanya desah napas Doni yang menjadi jawaban. Keesokan paginya, Alia bangun lebih awal. Ia membuatkan sarapan seperti biasa.
Namun kali ini, meja itu terasa seperti medan pertempuran senyap. Doni hanya menatap ponselnya, tidak menatap Alia sama sekali. Ada yang bisa aku bantu, Mas? Tanya Alia hati-hati. Gak usah. Kamu istirahat aja, kan kamu sering sakit akhir-akhir ini, ucap Doni dingin. Nada suaranya terdengar seperti perhatian, tapi tatapannya kosong. Alia hanya bisa mengangguk. Ia menelan air liur, berusaha tersenyum. Namun di dalam dadanya, luka mulai merambat. Luka yang tak terlihat, tapi terasa semakin dalam. Setelah Doni pergi, Alia menangis diam-diam di dapur. Ia tahu tubuhnya sedang lemah. Dokter bilang, penyakitnya harus segera ditangani. Tapi ia belum berani bicara pada Doni. Ia takut suaminya justru menjauh lebih jauh lagi. Malamnya, Alia kembali duduk sendiri di kamar. Ia membuka laptopnya, mengecek laporan keuangan bisnis online-nya. Dari luar, Doni mungkin mengira ia hanya istri rumah tangga biasa. Tapi sebenarnya Alia diam-diam mengelola perusahaan kecil hasil peninggalan almarhum ayahnya. Perusahaan itu kini berkembang pesat, dan keuntungannya mencapai miliaran setiap bulan. Namun Alia tak pernah membanggakannya. Ia hanya ingin Doni mencintainya, bukan hartanya. Di layar laptop, angka pendapatan terpampang jelas, 5.243 juta rupiah. Alia menatap angka itu dengan mata kosong. Aku punya semuanya, tapi rasanya tetap hampa tanpa dia, gumamnya pelan. Lalu ia menutup laptop dan menatap langit-langit kamar. Air matanya menetes lagi. Luka di hatinya semakin dalam. Tapi esok pagi, seperti biasa, ia akan tetap tersenyum di depan Doni, seolah semuanya baik-baik saja. Senyum yang palsu, tapi ia tahu, hanya itu cara untuk tetap bertahan. Dan di balik senyum itu, ada luka yang perlahan membunuhnya pelan-pelan. Hari itu, hujan turun deras membasahi kota. Suara rintiknya terdengar pelan namun menghantam hati Alia seperti irama pilu yang tak berkesudahan. Tubuhnya masih lemah, tapi pikirannya terus dipenuhi tanda tanya. Kenapa Doni semakin jauh? Kenapa ia semakin asing terhadap orang yang dulu bersumpah akan mencintainya sampai mati? Sore itu, saat Alia baru saja selesai menyiapkan makan malam, suara ponsel Doni yang tergeletak di meja ruang tamu tiba-tiba berbunyi. Nama di layar membuat jantung Alia berhenti berdetak sejenak. Rani. Rani adalah rekan kerja Doni, perempuan yang sering ia dengar namanya disebut sekilas oleh suaminya. Tapi kini, pesan yang muncul di layar membuat darah Alia berdesir dingin. Sayang, aku sudah rindu. Jangan lupa malam ini di hotel yang biasa ya. Aku tunggu hati meredua. Tangan Alia gemetar. Dadanya sesak, seolah udara di sekelilingnya menghilang. Ia menatap ponsel itu lama, berharap pesan itu hanya salah kirim, atau sekadar lelucon. Tapi kenyataan menamparnya keras. Air matanya menetes satu persatu. Sayang, kata itu menggema di kepalanya seperti pisau yang menusuk berkali-kali. Beberapa menit kemudian, Doni masuk rumah. Ia tampak terburu-buru dan agak gugup. Kamu udah pulang, Mas? Suara Alia bergetar menahan emosi. Iya, sebentar aja. Aku mau keluar lagi, ada urusan kerja. Jawab Doni tanpa menatapnya. Urusan kerja. Alia menatapnya dengan pandangan penuh luka. Kerja atau Rani? Doni tertegun. Pandangannya langsung tajam. Tapi dalam sorot matanya, Alia melihat ketakutan. Kamu ngapain buka ponsel aku? Suaranya meninggi. Aku cuma lihat karena bunyi terus. Aku kira penting. Seru Alia, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Tapi ternyata, penting memang. Karena aku akhirnya tahu, siapa kamu sebenarnya. Doni mendengus keras. Jangan lebay, Alia. Rani cuma teman kerja. Teman kerja yang kamu panggil sayang dan kamu temui di hotel. Kamu salah paham, bentak Doni, mencoba menyembunyikan kegugupan. Alia menatapnya dalam-dalam, dengan air mata dan getir yang bercampur jadi satu. Aku sakit, Doni. Tubuhku lemah. Aku berjuang tiap hari, tapi kamu malah sibuk berbohong di belakangku. Hening. Hanya suara hujan yang terdengar di luar. Doni tak menjawab. Ia malah mengambil jasnya dan berjalan menuju pintu. Kalau kamu gak percaya, terserah. Aku capek diatur-atur, katanya keras, lalu menutup pintu dengan hentakan yang membuat hati Alia remuk.
Alia jatuh terduduk di lantai. Hujan di luar seolah ikut menangis bersamanya. Kenapa, Mas? Apa salahku? Isaknya lirih. Malam itu menjadi malam terpanjang dalam hidupnya. Ia menatap langit-langit kamar sambil menahan sakit di dada dan tubuhnya yang semakin lemah. Ia tahu, sesuatu dalam rumah tangganya sudah hancur, dan tak akan pernah kembali seperti semula. Beberapa hari berlalu. Doni semakin jarang pulang. Bahkan ketika pulang, yang dibawanya hanya amarah dan dingin. Tak ada lagi obrolan ringan, tak ada lagi sentuhan lembut. Suatu pagi, Doni duduk di ruang makan sambil menatap meja dengan wajah dingin. Alia, panggilnya datar. Alia menghentikan gerak tangannya yang sedang menyiapkan sarapan. Iya, Mas. Aku mau bicara serius. Nada suaranya membuat Alia gugup. Ia duduk perlahan di kursi seberang Doni, mencoba tersenyum walau hatinya berdebar keras. Mas mau ngomong apa? Doni menatapnya lama, lalu berkata tanpa perasaan, kita cerai. Dunia Alia seolah berhenti berputar. Apa? Suaranya nyaris tak keluar. Kita cerai. Ulang Doni tenang, tapi dingin. Aku capek. Aku gak bahagia sama kamu. Aku butuh hidup baru. Air mata Alia menetes deras. Mas, aku ini istrimu. Aku udah berjuang. Aku bahkan. Doni memotong kasar. Cukup. Kamu pikir aku gak tahu? Kamu sibuk sama bisnis kamu lebih peduli uang daripada rumah tangga ini. Alia terdiam. Ia tahu Doni salah paham. Selama ini ia menyembunyikan bisnisnya bukan untuk sombong, tapi karena ia ingin Doni mencintainya tanpa melihat kekayaannya. Tapi kini semua justru berbalik. Mas, semua yang kulakukan buat kita. Buat masa depan kita. Lirih Alia. Cukup. Alia. Aku muak. Dan biar kamu tahu, semua harta yang ada di rumah ini atas namaku. Jadi setelah kita cerai, semuanya jadi milikku. Kata-kata itu seperti bom yang meledak di dada Alia. Mas, kamu gak serius, kan? Doni berdiri, wajahnya dingin, matanya penuh keserakahan. Sangat serius. Kamu bisa tetap tinggal sampai prosesnya selesai. Tapi setelah itu, kamu keluar dari rumah ini. Semua hartamu jadi milikku. Air mata Alia mengalir deras. Mas, aku sakit. Aku butuh kamu. Masalahmu, bukan masalahku. Jawab Doni datar sambil mengambil kunci mobilnya. Aku mau hidup tenang tanpa kamu. Pintu rumah kembali tertutup keras. Alia terjatuh di lantai, tubuhnya lemas. Suaranya hanya tersisa bisikan. Doni, kenapa kamu tega begini? Di antara tangisnya, Alia tersadar satu hal. Suaminya bukan hanya berkhianat, tapi juga rakus. Cinta yang dulu tulus, kini berubah menjadi kerakusan akan harta dan kenikmatan dunia. Namun di balik kesakitan itu, ada sesuatu yang perlahan tumbuh di hati Alia, tekad untuk bertahan. Ia berjanji pada dirinya sendiri, suatu hari nanti, Doni akan tahu siapa sebenarnya perempuan yang telah ia buang dengan kejam itu. Dan ketika hari itu tiba, Doni akan menyesal seumur hidupnya. Pagi itu terasa begitu sunyi. Udara di rumah yang dulu hangat kini seolah membeku. Tirai jendela masih tertutup, dan aroma kopi yang dulu selalu memenuhi ruangan kini tergantikan dengan bau obat-obatan dari kamar Alia. Tubuhnya masih lemah, tapi matanya tak lagi kosong seperti beberapa hari sebelumnya. Luka yang Doni tinggalkan memang dalam, bukan hanya di hati, tapi juga di tubuh. Dokter bilang penyakitnya harus segera diobati secara intensif. Kalau tidak, bisa semakin parah. Tapi kini, di tengah kesendirian dan pengkhianatan, semangat hidupnya justru mulai muncul perlahan. Alia menatap dirinya di cermin. Wajahnya pucat, rambutnya acak-acakan, tapi di balik mata itu ada sinar kecil yang mulai hidup. Cukup, Alia, katanya lirih pada bayangan di depan cermin. Kamu sudah cukup menangis. Sekarang saatnya bangkit. Hari-hari pertama setelah Doni pergi terasa seperti neraka. Ia menangis setiap malam, kehilangan selera makan, bahkan beberapa kali hampir menyerah pada rasa sakit di tubuhnya. Tapi suatu sore, saat ia membuka laptop dan melihat laporan bisnisnya, hatinya bergetar. Angka di layar menampilkan pendapatan perusahaan yang terus meningkat. Usaha yang dulu ia rintis diam-diam,
kini menjadi salah satu bisnis digital terbesar di bidang pemasaran dan desain produk lokal. Semua berjalan di bawah namanya, nama yang Doni tak pernah tahu. Alia memegang dadanya yang masih terasa sesak. Selama ini aku hidup untuk dia. Sekarang aku harus hidup untuk diriku sendiri. Hari itu, ia mulai kembali bekerja. Dari tempat tidurnya, ia membuka rapat virtual dengan para manajernya. Wajah mereka terkejut melihat penampilannya yang tampak lemah, tapi tetap profesional. Bu Alia, kami khawatir kondisi ibu belum stabil. Apa tidak sebaiknya istirahat dulu? Tanya Rani. Bukan Rani selingkuhan Doni, tapi manajer keuangannya yang sudah lama setia. Alia tersenyum lemah, tapi tegas. Justru bekerja bisa bikin aku kuat, Ran. Aku gak mau tenggelam dalam kesedihan lagi. Rapat berjalan selama 2 jam. Meski tubuhnya lemah, Alia memimpin dengan tenang. Ia memberi arahan jelas, memeriksa laporan satu persatu, bahkan memberikan ide baru untuk ekspansi bisnis ke luar negeri. Di akhir rapat, semua karyawan bertepuk tangan kagum. Begitu rapat usai, air mata Alia mengalir. Tapi bukan air mata sedih, melainkan lega. Untuk pertama kalinya sejak Doni pergi, ia merasa berarti lagi. Beberapa minggu berlalu, semangatnya semakin tumbuh. Tubuhnya mulai pulih perlahan karena ia rutin menjalani pengobatan. Ia mulai keluar rumah, berolahraga ringan di taman belakang, dan bahkan memulai proyek amal untuk membantu perempuan yang mengalami kekerasan rumah tangga. Sore itu, ia berdiri di balkon rumah, menatap langit jingga. Mas Doni mungkin sudah lupakan aku, gumamnya. Tapi aku gak akan biarkan rasa sakit ini jadi akhir. Aku akan jadi lebih kuat. Biar dia tahu, yang dia buang dulu bukan perempuan lemah. Teleponnya berdering. Nomor asing muncul di layar. Alia mengangkatnya. Halo, ini Ibu Alia, CEO PT Lara Group. Alia sempat terdiam. Iya, benar. Dengan siapa saya bicara? Saya dari kantor Kementerian Perdagangan, Bu. Kami ingin mengundang Anda sebagai pembicara utama untuk acara Women in Business Forum bulan depan. Kami kagum dengan prestasi Anda. Alia menutup mulutnya, hampir tak percaya. Dulu ia hanya seorang istri rumah tangga yang dianggap tak berguna. Kini, pemerintah sendiri mengenali namanya. Terima kasih, ucapnya lembut, matanya mulai berkaca. Saya terima undangannya. Setelah panggilan itu, ia terdiam lama di balkon. Angin sore mengusap rambutnya yang tergerai, dan di matanya tersirat keyakinan baru. Ia tersenyum tipis, lalu berkata pada dirinya sendiri, inilah saatnya. Aku bangkit, bukan untuk balas dendam, tapi untuk menghargai diriku yang selama ini dilupakan. Namun jauh di lubuk hatinya, Alia tahu, takdir belum selesai mempermainkannya. Karena dalam kebangkitannya yang penuh ketenangan itu, roda kehidupan diam-diam berputar. Dan di suatu tempat di sudut kota, seseorang bernama Doni mulai kehilangan segalanya satu persatu. Alia belum tahu, tapi hari pembalasan akan datang, bukan dengan amarah, melainkan dengan kenyataan yang membuat Doni berlutut di hadapan perempuan yang dulu ia hancurkan. Hari-hari Doni setelah meninggalkan Alia terasa seperti euforia semu. Ia merasa bebas, merasa menang, merasa hidupnya akan jauh lebih bahagia tanpa beban, istri yang dianggap lemah dan membosankan. Ia menghabiskan waktunya dengan Rani, perempuan muda dari kantornya yang membuatnya mabuk pujian dan perhatian palsu. Setiap malam mereka makan di restoran mahal, berlibur keluar kota, berfoto dengan senyum penuh kepalsuan yang seolah menjadi bukti kebahagiaan baru mereka. Doni tidak tahu, di balik senyum manis Rani tersimpan ambisi dan hitung-hitungan tajam yang jauh dari cinta. Rani selalu pandai berbicara manis. Mas Doni beda dari yang lain, katanya suatu malam sambil menatapnya genit. Doni tertawa kecil, memeluk pinggangnya. Tentu, aku kan bukan pria sembarangan. Aku punya rumah besar, mobil mewah, dan semua atas namaku. Wah, hebat banget, balas Rani pura-pura kagum. Kamu pasti gak pernah kekurangan apapun. Doni mengangguk puas, tidak sadar bahwa sejak malam itu, Rani mulai mencatat dalam pikirannya semua tentang harta, rekening, dan aset milik Doni. Beberapa bulan kemudian, bisnis Doni mulai goyah. Proyek besar yang diandalkan gagal karena investor membatalkan kerjasama.
Perusahaan tempatnya bekerja juga mengalami restrukturisasi. Posisi Doni yang dulu aman sebagai manajer mulai terancam. "Doni, kamu pahamkan situasi sekarang?" kata direktur di ruang rapat dengan nada dingin. "Perusahaan sedang menekan biaya, dan kamu termasuk karyawan dengan gaji tinggi. Kalau kamu tidak bisa hasilkan proyek baru dalam 2 minggu, kita harus cari pengganti." Doni hanya bisa menelan ludah. "Baik, Pak, saya usahakan." Tapi usahanya sia-sia. 2 minggu kemudian, ia menerima surat pemutusan kontrak. Dunia Doni runtuh seketika. Semua kebanggaannya, semua kesombongannya, terasa seperti dihantam petir. Saat ia pulang ke apartemen mewah yang kini ia tempati bersama Rani, wajahnya pucat. "Ran, aku kehilangan pekerjaan," katanya lemah. Rani yang sedang sibuk dengan ponselnya hanya mengangkat alis. "Serius? Terus gimana dong soal cicilan mobil dan apartemen?" Doni memijat pelipisnya. "Aku masih punya tabungan. Nanti aku cari kerja lain." Beberapa hari kemudian, Rani mulai sering keluar rumah tanpa kabar. Telepon Doni sering tak diangkat, pesannya jarang dibalas. Hingga suatu malam, Doni memutuskan menyusulnya ke sebuah restoran tempat Rani bilang ada meeting. Dari kejauhan, Doni melihat pemandangan yang membuat dadanya membeku. Rani sedang duduk berdua dengan pria lain, tertawa akrab, tangan mereka saling menggenggam. Doni berdiri terpaku, darahnya mendidih. Ia maju dengan emosi, menghampiri meja itu. "Rani!" serunya keras. Rani tersentak, lalu tersenyum datar. "Oh, Mas Doni, kamu di sini?" "Ini siapa?" tanya Doni dengan suara bergetar. Rani menatapnya tanpa rasa bersalah. "Ini Andra, pacar aku." "Pacar?" Doni terbelalak. "Jadi selama ini kamu cuma manfaatin aku?" Rani menatapnya dingin. "Mas pikir aku mau sama cowok yang sekarang nganggur dan gak punya masa depan?" Kata-kata itu seperti belati yang menusuk jantung Doni. Rani berdiri, menyambar tasnya, lalu berbisik dingin sebelum pergi. "Oh iya, Mas, aku udah kosongin rekening yang kamu kasih aksesnya." "Terima kasih." "Ya, aku anggap ini kompensasi atas waktu aku selama ini." Doni terdiam. Lututnya lemas. Ia terjatuh di kursi, menatap kosong ke arah pintu yang baru saja ditutup Rani. Semua harta yang ia sombongkan perlahan menguap. Beberapa minggu kemudian, ia mulai dikejar oleh tagihan. Cicilan mobil, apartemen, dan pinjaman yang dulu ia buat untuk gaya hidupnya bersama Rani kini menumpuk. Ia menjual barang satu persatu, tapi tetap tak cukup. Akhirnya, mobil mewahnya disita, apartemen dijual untuk menutup sebagian hutang, dan Doni harus pindah ke rumah kontrakan kecil di pinggir kota. Malam itu, ia duduk di lantai, sendirian, menatap sebotol air mineral setengah kosong. "Kenapa semua ini terjadi padaku?" gumamnya lirih. "Padahal aku cuma ingin bahagia." Namun jauh di dalam hati kecilnya, Doni tahu, ini bukan sekadar kebetulan. Ini adalah karma pertama yang datang menghampirinya, perlahan tapi pasti. Ia teringat wajah Alia. Wajah lembut yang dulu selalu sabar menatapnya meski sering disakiti. Wajah yang ia tinggalkan saat sedang sakit dan rapuh. Suara Alia terngiang di telinganya, "Aku cuma mau kamu tetap di sampingku, Mas." Doni menunduk, matanya basah. Tapi penyesalan datang terlambat. Sementara itu, di sisi lain kota, Alia sedang menandatangani kerjasama besar dengan investor asing. Senyum tegar menghiasi wajahnya. Dunia kini berputar, dan tanpa ia sadari, Tuhan sedang menulis bab pertama dari pembalasan yang paling elegan untuk perempuan yang dulu hanya menangis dalam diam. Sedangkan Doni, baru saja memasuki lembah yang lebih dalam. Karena karma pertama baru permulaan, dan masih ada yang jauh lebih pedih menunggunya di depan. Hari itu, matahari terbit dengan sinar yang berbeda bagi Alia. Setelah berbulan-bulan menata hidupnya kembali, rasa sakit yang dulu membelenggu kini mulai berubah menjadi tenaga yang mendorongnya untuk melangkah lebih jauh. Di apartemen barunya yang sederhana namun hangat, ia memandang keluar jendela, ke arah langit Jakarta yang keemasan di pagi hari. Ada ketenangan dalam hatinya. Sesuatu yang dulu ia pikir tidak akan pernah ia rasakan lagi. Alia menatap cermin di ruang tamu. Wajahnya tampak lebih segar. Matanya tidak lagi sembab karena tangis, dan senyumnya, meski tipis, terlihat tulus.
Ia sudah mulai menerima masa lalunya sebagai bagian dari perjalanan, bukan lagi luka yang harus disembunyikan. Hari ini adalah hari penting. Hari pembukaan butik kecil yang telah ia bangun dengan susah payah. Butik itu bukan hanya sekadar bisnis, tapi simbol kebangkitannya. Tempat di mana ia menyalurkan cinta dan luka menjadi karya. Dengan bantuan temannya, Nisa, yang selalu setia menemani sejak masa sulit, butik itu akhirnya berdiri di sudut jalan kecil di kawasan Cikini. Namanya sederhana tapi bermakna, Alia Atelier, sebuah tempat yang menjadi cerminan dirinya yang baru. Pagi itu, Nisa datang membawa bunga mawar putih. Alia, aku bangga banget sama kamu. Lihat, semua kerja kerasmu akhirnya terbayar, katanya sambil tersenyum haru. Alia memeluknya erat. Kalau bukan karena kamu, aku nggak akan sampai di sini, Nis. Kamu tahu, aku sempat hampir nyerah waktu tabungan terakhirku hampir habis. Nisa menepuk bahunya lembut. Tapi kamu nggak nyerah. Dan itu yang paling penting. Beberapa tamu mulai datang, teman-teman lama, pelanggan baru, bahkan beberapa influencer lokal yang tertarik dengan desain elegan tapi sederhana khas Alia. Butiknya dipenuhi aroma bunga segar, tawa, dan ucapan selamat. Tapi di tengah semua itu, ada satu sosok yang membuat langkahnya seketika terhenti. Doni. Ya, Doni berdiri di depan pintu butik dengan setelan kasual rapi, wajahnya tampak canggung. Ia tidak seperti dulu, tatapannya redup, tubuhnya sedikit lebih kurus, dan ada lingkar hitam di bawah matanya. Alia hanya diam, menatapnya dengan campuran emosi, dingin, tapi juga iba. Alia, suara Doni pelan, hampir bergetar. Aku dengar kabar tentang butik ini. Aku cuma pengen ngucapin selamat. Alia tersenyum datar. Terima kasih. Tapi aku nggak ingat pernah undang kamu. Doni menunduk. Aku tahu aku nggak pantas di sini. Tapi aku cuma pengen minta maaf. Semua yang aku lakuin dulu, aku nyesel, Li. Sangat nyesel. Alia menarik napas panjang. Ia tak langsung menjawab. Di masa lalu, mungkin ia akan menangis, atau marah. Tapi sekarang, hatinya sudah berbeda. Luka itu sudah ia ubah jadi kekuatan. Doni, katanya lembut, dulu aku habis-habisan buat kamu. Aku kasih segalanya, bahkan diriku sendiri. Tapi kamu buang semua itu kayak nggak berarti. Sekarang aku udah nggak marah lagi. Aku cuma, udah selesai. Doni menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Aku kehilangan semuanya. Li, rumah dijual, kerjaan hilang, dan perempuan itu, dia ninggalin aku. Aku cuma punya penyesalan sekarang. Alia menghela napas. Karma, Don. Dunia ini nggak perlu aku balas untuk kamu ngerasain akibatnya. Ia menatapnya tenang, lalu menambahkan, tapi aku doain kamu bisa bangkit, kayak aku bangkit. Doni menunduk, air mata menetes. Ia tahu, tidak ada lagi ruang untuknya di hidup Alia. Saat Doni pergi perlahan meninggalkan butik, Nisa menghampiri Alia. Kamu nggak apa-apa? Tanyanya khawatir. Alia menggeleng dengan senyum kecil. Aku justru lega. Untuk pertama kalinya, aku bisa lihat dia tanpa rasa sakit. Hari itu benar-benar menjadi titik balik. Bukan hanya karena pembukaan butik, tapi karena Alia akhirnya bebas dari masa lalunya. Ia menatap papan nama, Alia Atelier, yang berkilau di bawah cahaya sore. Di dalam dirinya, ada rasa damai yang tak ternilai. Sore menjelang malam, butik mulai sepi. Alia duduk sendirian di sofa, memandangi interior yang ia desain sendiri. Ia menulis sesuatu di buku kecilnya. Aku pernah hancur, tapi bukan berarti aku kalah. Karena dari kehancuran itu, aku belajar berdiri lebih tegak. Dan di luar sana, langit malam tampak berwarna ungu keemasan, seolah ikut memberi restu atas babak baru dalam hidupnya. Alia tersenyum pelan. Kini, ia bukan lagi wanita yang ditinggalkan. Ia adalah wanita yang memilih untuk melangkah, tanpa dendam, tanpa air mata, hanya dengan kekuatan dan harga diri yang utuh. Itulah titik baliknya. Sebuah awal baru, di atas puing-puing masa lalu yang pernah menghancurkannya. Sudah hampir 6 bulan sejak butik Alia Atelier resmi dibuka. Bisnisnya berkembang pesat. Pelanggan mulai berdatangan bukan hanya dari Jakarta, tapi juga dari kota lain.
Nama Alia perlahan menjadi sorotan, terutama karena desain bajunya yang elegan namun tetap sederhana. Setiap potongan busana yang ia buat seperti memiliki cerita tentang perjuangan, luka, dan keberanian seorang wanita untuk bangkit. Namun, di balik semua kesuksesan itu, Alia tetap memilih hidup sederhana. Ia tak ingin kembali ke kehidupan glamor yang pernah membuatnya kehilangan arah. Setiap pagi ia masih menyiapkan kopi sendiri, menyiram tanaman di balkon apartemen kecilnya, lalu berangkat ke butik dengan wajah penuh semangat. Hidupnya kini terasa tenang. Tidak ada drama, tidak ada air mata, hanya kerja keras dan ketulusan. Tapi ketenangan itu perlahan terguncang, ketika satu malam, sebuah panggilan telepon masuk. Nomor yang tidak dikenal. Jam menunjukkan pukul 23.42. Alia awalnya enggan menjawab. Tapi entah mengapa, jari-jarinya seperti bergerak sendiri menekan tombol hijau di layar ponsel. Halo? Suaranya pelan, setengah mengantuk. Beberapa detik hening. Hanya terdengar suara napas berat di seberang. Alia, suara itu akhirnya terdengar. Berat, dalam, dan familiar. Alia membeku. Ia mengenali suara itu. Suara Doni. Kenapa kamu nelpon aku malam-malam begini, Don? Tanyanya dingin. Aku nggak tahu harus ngomong ke siapa lagi. Suara Doni terdengar parau, seperti orang yang sudah kehilangan arah. Aku butuh bantuannya. Li. Alia terdiam, berusaha menahan diri agar tidak terbawa perasaan. Kamu sadar nggak jam berapa sekarang? Kamu pikir aku masih orang yang bisa kamu ganggu kapanpun kamu mau? Aku tahu aku nggak pantas. Tapi aku benar-benar hancur sekarang. Li, Doni terisak. Perempuan itu, Rani, dia kabur bawa semua uangku. Aku ditipu, usahaku bangkrut, rumahku disita. Aku nggak punya siapa-siapa lagi. Alia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Dalam hatinya, ada dua suara yang bertarung. Satu berkata, biarkan saja. Itu balasan atas semua yang dia lakukan, tapi suara lainnya, suara nuraninya, masih berbisik lembut, dia memang jahat, tapi kamu bukan sepertinya. Doni, katanya akhirnya, tenang namun tegas. Aku turut prihatin, tapi aku nggak bisa bantu kamu. Aku udah bukan bagian dari hidup kamu lagi. Aku nggak minta uang, Li, sahut Doni cepat. Aku cuma pengen ketemu. Sekali aja. Aku cuma mau minta maaf dengan benar. Aku mau kamu tahu, aku sungguh nyesel. Alia terdiam lama. Pandangannya jatuh keluar jendela. Hujan turun deras, membasahi kaca. Kenangan lama berkelebat, dari tawa bahagia mereka dulu sampai malam-malam penuh air mata. Aku nggak tahu, Don. Aku nggak janji mau datang, katanya pelan, lalu menutup telepon tanpa menunggu jawaban. Malam itu Alia tak bisa tidur. Suara Doni masih terngiang-ngiang di kepalanya. Ia tahu, panggilan itu bukan sekadar keluhan dari orang yang sedang terpuruk. Ada sesuatu di baliknya, sesuatu yang lebih dalam, entah itu penyesalan tulus, atau jebakan masa lalu yang siap menyeretnya lagi ke jurang. Keesokan harinya, Nisa memperhatikan wajah Alia yang tampak murung di butik. Kenapa? Li? Kamu kayak nggak tenang. Tanya Nisa sambil menata koleksi gaun baru di etalase. Alia mencoba tersenyum. Doni nelpon semalam. Nisa menoleh cepat. Apa? Ngapain dia nelpon kamu lagi? Jangan bilang kamu masih mau urus dia. Alia menggeleng. Aku nggak tahu, Nis. Dia bilang hidupnya hancur, minta maaf, pengen ketemu. Tapi aku takut kalau aku datang, aku malah buka luka lama. Nisa meletakkan pakaian yang ia pegang, lalu duduk di samping Alia. Li, kamu udah kerja keras buat sembuh. Jangan biarin masa lalu nyeret kamu lagi ke kegelapan yang sama. Kalau dia benar-benar nyesel, biarkan dia menanggung semuanya sendiri. Alia menatap temannya itu lama, tapi dalam hatinya masih ada perasaan yang sulit dijelaskan. Bukan cinta, tapi rasa penasaran. Apakah benar Doni berubah? Atau hanya kata-kata kosong dari seseorang yang kehilangan segalanya? Hari berlalu, tapi rasa itu tetap mengganggu. Hingga malam ketiga, Alia akhirnya memutuskan untuk membalas pesan singkat dari Doni. Kita ketemu di taman tempat kita biasa dulu, besok jam 5 sore. Hanya sebentar. Begitu ia kirim pesan itu, jantungnya berdebar.
Ada rasa cemas, takut, tapi juga lega. Karena ia tahu, cepat atau lambat, masa lalu memang harus dihadapi. Malam itu ia menatap dirinya di cermin. Wajahnya tampak kuat, tapi matanya menyimpan kegelisahan. Ia tahu pertemuan besok bukan sekadar nostalgia. Itu mungkin akan menjadi ujian terakhir. Apakah ia benar-benar sudah bebas dari masa lalunya, atau masih ada sisa rantai yang belum terlepas? Dan di luar sana, hujan kembali turun. Bersamaan dengan denting halus air yang jatuh ke kaca, Alia berbisik pada dirinya sendiri. Jika masa lalu datang mengetuk, kali ini aku yang akan menentukan. Apakah aku akan membukakan pintu, atau menutupnya selamanya? Sore itu langit tampak sendu. Awan kelabu menggantung rendah seolah ikut menahan napas menunggu sesuatu yang besar akan terjadi. Taman tempat Alia dan Doni dulu sering duduk bersama kini tampak lebih sepi. Hanya ada suara burung dan hembusan angin yang menggoyang daun-daun kering. Alia datang tepat pukul 5. Ia mengenakan blus putih sederhana dan celana panjang hitam, rambutnya diikat rapi. Wajahnya tenang, tapi di balik mata itu ada campuran antara gugup, marah, dan iba. Tangannya menggenggam tas kecil erat-erat, seolah di dalamnya tersimpan kekuatan untuk menahan segala emosi yang mungkin muncul. Doni sudah menunggu di bangku kayu dekat danau buatan. Namun pria itu, bukan Doni yang dulu ia kenal. Rambutnya acak-acakan, wajahnya kusam, tubuhnya kurus, dan bajunya lusuh. Pandangan matanya sayu, penuh rasa malu dan penyesalan. Saat melihat Alia datang, ia refleks berdiri, tapi nyaris kehilangan keseimbangan. Alia, suaranya lirih, nyaris seperti bisikan. Alia menatapnya lama, tak berkata apa-apa. Setelah beberapa detik, ia akhirnya duduk di bangku yang sama, tapi menjaga jarak. Kamu mau bicara apa? Aku nggak punya banyak waktu. Doni menunduk. Tangannya gemetar, ia menarik napas panjang. Aku tahu aku nggak pantas lagi ngomong sama kamu. Tapi aku cuma mau bilang maaf. Selama ini aku buta. Aku pikir kamu cuma istri lemah. Nggak punya apa-apa. Aku salah besar. Alia menatap lurus ke depan. Dan baru sekarang kamu sadar? Doni menunduk makin dalam. Rani ninggalin aku, Li. Semua uang habis. Rumah dijual. Aku hidup numpang di rumah teman, kadang tidur di emperan. Aku benar-benar jatuh. Dan waktu itu terjadi, aku baru sadar, semua yang aku punya dulu cuma karena kamu. Aku yang hancurin hidupku sendiri. Alia menarik napas pelan, menahan diri agar tak larut dalam iba. Kamu nggak perlu jelaskan semuanya, Don. Aku udah tahu siapa kamu sekarang. Dulu aku cuma minta kamu jadi suami yang bisa ngerti dan jaga aku. Tapi kamu malah pilih hancurin aku saat aku sakit. Suasana hening. Hanya suara daun-daun kering bergesekan di terpa angin. Doni menatap Alia dengan mata berkaca. Aku tahu aku jahat. Li. Aku nyesel. Sungguh. Tapi bolehkah aku cuma minta satu kesempatan untuk minta maaf secara manusiawi? Aku nggak minta balikan. Aku cuma pengen kamu maafin aku, biar aku bisa tenang. Alia terdiam lama. Dalam hatinya, ada sesuatu yang menyesak. Bukan karena cinta, tapi karena ingatan. Semua kenangan pahit itu muncul kembali. Malam-malam saat ia menahan sakit sendirian, saat Doni berteriak memintanya menandatangani surat cerai, saat ia ditinggalkan tanpa belas kasihan. Ia menatap Doni lurus, dengan mata yang kini penuh ketegasan. Doni, aku udah maafin kamu. Tapi maafku bukan buat kamu tenang. Maafku buat aku sendiri, supaya aku bisa hidup tanpa beban. Aku nggak dendam, tapi aku juga nggak akan pernah ngizinin kamu masuk lagi ke hidupku. Doni menatapnya, dan di matanya muncul air mata yang benar-benar jujur. Ia mencoba bicara, tapi suaranya parau. Kamu sekarang kelihatan bahagia ya, Li? Alia tersenyum samar. Bahagia itu bukan karena aku punya segalanya, Don. Tapi karena aku belajar melepas yang gak seharusnya aku genggam. Doni menunduk, suaranya bergetar. Aku baru tahu kalau kamu ternyata sukses besar. Aku dengar dari orang-orang, kamu punya bisnis besar, penghasilan miliaran. Aku bahkan gak tahu kalau selama ini kamu yang kerja keras di belakangku. Kenapa kamu gak pernah bilang, Li? Alia menatapnya dingin. Karena dulu, kamu gak pernah peduli untuk dengar.
Kata-kata itu membuat Doni menunduk semakin dalam. Hatinya seperti ditusuk. Ia sadar semua sudah terlambat. Tak ada lagi ruang untuk menebus kesalahan. Alia bangkit dari bangku. Aku doain kamu bisa bangkit lagi, Don. Tapi bukan dengan berharap belas kasihan orang lain. Aku pernah jatuh dan bangkit tanpa siapapun. Sekarang giliran kamu belajar hal yang sama. Doni cepat berdiri, suaranya memohon. Li, tunggu. Aku nggak punya arah lagi. Aku bahkan nggak tahu harus kemana. Aku cuma... Alia menatapnya untuk terakhir kalinya. Tatapan itu bukan kebencian, tapi ketegasan. Kamu harus belajar hidup tanpa menyalahkan siapapun. Semua ini akibat pilihanmu sendiri. Dan kamu harus tanggung jawab atasnya. Ia melangkah pergi, meninggalkan Doni yang terdiam di bawah pohon besar, menatap punggungnya menjauh. Hujan mulai turun perlahan, membasahi jalan setapak. Doni duduk kembali di bangku yang basah, menengadah ke langit, membiarkan air hujan bercampur dengan air matanya. Sementara itu, di kejauhan, Alia berjalan pelan menuju mobilnya. Hatinya berat, tapi langkahnya mantap. Ia tahu pertemuan itu bukan sekadar akhir, tapi pembebasan. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar merdeka. Namun sebelum masuk ke mobil, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Ibu Alia, ini dari pihak kementerian. Kami ingin mengumumkan bahwa Anda terpilih sebagai perempuan inspiratif tahun ini. Mohon konfirmasi kehadiran untuk malam penghargaan minggu depan. Alia tersenyum pelan, menatap langit yang mulai cerah setelah hujan. Terima kasih, Tuhan, bisiknya. Aku sudah melewati badai itu. Ia menutup ponsel, menatap pantulan wajahnya di jendela mobil. Perempuan yang dulu rapuh, kini berdiri tegar dan berharga. Dan di saat yang sama, di taman yang mulai sepi, Doni masih terduduk lemah, menggigil, memandangi air hujan yang menghapus semua sisa egonya. Hari itu, tanpa mereka sadari, adalah pertemuan terakhir mereka. Pertemuan yang mengubah segalanya. Bagi Alia, itu awal dari kedamaian. Bagi Doni, itu awal dari karma yang sebenarnya. Pagi itu matahari terbit dengan sinar yang hangat dan lembut. Langit tampak cerah tanpa awan, seolah ikut merayakan babak baru dalam hidup Alia. Ia berdiri di balkon apartemen barunya. Bukan rumah besar yang dulu pernah ia miliki bersama Doni, tapi tempat yang jauh lebih sederhana, tenang, dan penuh arti. Alia menatap pemandangan kota Jakarta yang perlahan mulai ramai. Hiruk-pikuk kendaraan di bawah sana tak lagi membuatnya sesak, melainkan memberi rasa hidup. Ia menyesap kopi hangat yang baru diseduh, lalu menarik napas panjang. Ada kedamaian dalam setiap hirupan udara pagi itu, sesuatu yang dulu tak pernah ia rasakan meski dikelilingi kemewahan. Sudah hampir setahun sejak pertemuan terakhirnya dengan Doni di taman itu. Sejak hari itu, Alia tak pernah lagi mendengar kabar darinya. Kadang, sesekali, bayangan masa lalu itu muncul di kepalanya, tapi tidak lagi membuat hatinya perih. Luka itu telah sembuh, meninggalkan bekas yang mengajarkan banyak hal. Kini, hidupnya benar-benar berbeda. Butik, Alia Atelier, menjadi salah satu merek lokal paling berpengaruh di bidang mode elegan wanita Indonesia. Ia sering diundang ke berbagai acara, tampil di majalah, bahkan menjadi pembicara di forum-forum bisnis dan pemberdayaan perempuan. Namanya dikenal bukan karena sensasi, tapi karena kerja keras dan ketulusan. Namun, di balik semua kesuksesan itu, Alia tetap rendah hati. Ia masih menyapa setiap pegawainya dengan senyum hangat, masih makan di warung sederhana, masih menghabiskan waktu dengan orang-orang yang benar-benar tulus padanya. Ia tidak ingin lagi kehilangan makna hidup karena mengejar pengakuan orang lain. Suatu pagi, ia menerima undangan resmi untuk menghadiri malam penghargaan perempuan inspiratif tahun ini. Ia tersenyum melihat surat itu. Dulu aku menangis karena dihina, sekarang aku berdiri karena dipuji. Ucapnya pelan sambil menatap langit. Malam penghargaan itu datang lebih cepat dari yang ia kira. Gedung tempat acara diadakan penuh dengan orang penting, pengusaha, dan tokoh publik. Alia tampil anggun mengenakan gaun rancangan sendiri berwarna putih gading, rambutnya disanggul elegan, wajahnya memancarkan ketenangan dan wibawa. Ketika namanya disebut sebagai pemenang utama, seluruh ruangan berdiri memberikan tepuk tangan. Alia naik ke panggung perlahan, mengambil mikrofon,
dan tersenyum sebelum berbicara. Saya pernah kehilangan segalanya. Cinta, keluarga, bahkan harapan. Tapi saya belajar satu hal. Kekuatan seorang perempuan tidak diukur dari berapa kali ia jatuh, tapi dari berapa kali ia memilih untuk bangkit. Dulu saya berpikir, kebahagiaan datang dari orang lain. Tapi ternyata, kebahagiaan sejati muncul saat kita memaafkan diri sendiri dan melangkah lagi tanpa rasa takut. Tepuk tangan menggema lagi. Tapi kali ini Alia hanya tersenyum kecil. Di dalam hatinya, ia berterima kasih. Bukan pada orang-orang yang menyanjungnya, melainkan pada masa lalu yang pernah menghancurkannya. Karena tanpa luka itu, ia takkan pernah menemukan dirinya yang sekarang. Setelah acara usai, ia keluar dari gedung dengan langkah ringan. Di luar, udara malam berhembus lembut. Lampu-lampu kota berkelip seperti bintang. Alia menatap ke atas dan berbisik, "Terima kasih, Tuhan, karena dari kehilangan, aku belajar arti memiliki." Di tempat lain, di sebuah taman kota yang sepi, seorang pria duduk di bangku tua dengan pakaian lusuh dan pandangan kosong. Doni. Di tangannya tergenggam koran lusuh dengan foto Alia di halaman depan. Alia Wijaya, perempuan inspiratif tahun ini. Air mata Doni menetes, bukan karena iri, tapi karena penyesalan yang tak bisa dihapus waktu. Ia menatap foto itu lama, lalu berbisik lirih. "Kamu benar, Li. Aku kehilanganmu, dan baru sekarang aku tahu, kamu adalah satu-satunya hal terbaik yang pernah aku punya." Sementara itu, di balik jendela mobilnya, Alia memandang malam yang perlahan larut. Ia tak tahu Doni sedang menatap fotonya dari kejauhan. Ia tak tahu bagaimana hidup pria itu kini. Tapi mungkin, jauh di dalam hati, ia sudah menutup bab itu dengan tenang. Kini yang ada hanya masa depan. Dan untuk pertama kalinya, Alia benar-benar merasa bebas. Dari luka, dari dendam, dari ketakutan. Ia tersenyum pada dirinya sendiri di kaca mobil. "Aku bukan lagi perempuan yang ditinggalkan. Aku adalah perempuan yang bangkit." Mobil melaju perlahan di bawah cahaya lampu kota, meninggalkan masa lalu di belakangnya, dan menuju kehidupan baru yang penuh cahaya.